Perkenalkan, saya Ulfa Yati Nur Alia, TK Islam Al-Islah. Izinkan saya menyampaikan praktik baik saya yang berjudul Kemitraan dengan Orang Tua melalui program MOPAS. Menjadi orang tua pembelajar aktif selalu. TK Islam Al-Islah berada di Kampung Tambakan, Desa Margahayu, Kecamatan Bales, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Salah satu elemen PAUD berkualitas adalah kemitraan dengan orang tua. Kemitraan orang tua di pendidikan anak usia dini atau PAUD merupakan aspek yang sangat penting dalam mendukung perkembangan optimal anak. Melalui kemitraan ini, orang tua dapat bekerja sama dengan pendidik untuk memperkuat nilai dan norma sosial yang diajarkan di PAUD. Konsistensi antara nilai yang diajarkan di sekolah dan ditetapkan di rumah sangat penting untuk membentuk karakter dan perilaku anak. Membangun kemitraan yang kuat antara sekolah PAUD dan orang tua adalah hal yang sangat penting untuk mendukung perkembangan anak. Namun, dalam praktiknya seringkali muncul berbagai tantangan, yakni orang tua seringkali memiliki ekspektasi yang berbeda-beda tentang apa yang harus anak mereka pelajari di PAUD. Beberapa mungkin lebih fokus pada keterampilan akademik, sementara yang lain lebih mementingkan perkembangan sosial dan emosional anak. Banyak orang tua yang memiliki kesibukan yang padat sehingga sulit untuk meluangkan waktu agar bisa terlibat dalam kegiatan sekolah. Selain itu, beberapa orang tua mungkin tidak memiliki akses yang mudah untuk memperoleh informasi tentang perkembangan anak dan pendidikan PAUD. Juga tidak semua orang tua memahami dan setuju dengan metode pembelajaran yang digunakan di PAUD seperti pembelajaran melalui bermain atau pendekatan tematik. Tingkat pendidikan orang tua yang berbeda dapat mempengaruhi pemahaman mereka tentang pentingnya pendidikan anak usia dini. Serta latar belakang budaya yang berbeda dapat menghasilkan perbedaan dalam nilai-nilai dan harapan terhadap pendidikan. Pendidikan untuk orang tua murid di PAUD merupakan langkah penting dalam membangun kemitraan yang solid antara sekolah dan keluarga. Dengan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang perkembangan anak usia dini, metode pembelajaran yang digunakan, serta peran orang tua dalam mendukung pertumbuhan anak, diharapkan dapat tercipta sinergi yang positif dalam proses pendidikan anak. Sehingga saya berinisiatif menyelenggarakan pertemuan rutin dengan orang tua untuk membahas segala hal, antara lain perkembangan anak, program sekolah, dan isu-isu terkini. Selain itu juga memberikan informasi kepada orang tua menggunakan media elektronik yakni WhatsApp Group. Pertemuan rutin juga saya selipkan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang tahap perkembangan anak usia dini, karakteristik dan kebutuhan mereka. Kemudian menjelaskan berbagai metode yang digunakan seperti bermain, proyek, dan tematik. Bentuk kegiatan tersebut tidak hanya menggunakan metode ceramah, tetapi dengan membentuk kelompok diskusi untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang pengasuhan anak dan langsung mengimplementasikannya menggunakan media atau metode yang menarik dan beragam, sehingga orang tua bisa paham bahwa sebetulnya hal yang diperlukan oleh anak usia dini adalah bermain. Jadi seyogianya belajar yang dilakukan oleh anak usia dini menggunakan metode bermain dan menggunakan alat permainan edukatif yang beragam. Beberapa praktik baik yang telah saya lakukan dan sudah rutin dilaksanakan setiap 1 bulan sekali yakni pengajian orang tua, yaitu dilakukan dengan membaca Al-Quran atau murojaah, kemudian dilanjutkan dengan diskusi, yaitu seperti terlihat pada gambar, saya memberikan sisipan metode menyusun huruf dan angka atau kegiatan literasi dan numerasi menggunakan alat permainan yang biasa digunakan oleh anak usia dini, sehingga orang tua menjadi paham dan bisa merasakan bagaimana asiknya bermain menggunakan alat permainan dibandingkan dengan ceramah. Setelah kegiatan selesai, kami melakukan refleksi bersama tentang materi yang telah dipelajari. Seyogianya orang tua bisa memahami mengapa permainan itu penting untuk dilakukan di PAUD.
Setelah selesai diskusi, kami bersama-sama melakukan refleksi bagaimana pemahaman atau sejauh mana pemahaman orang tua terhadap apa yang sudah mereka pelajari. Seperti salah satu kegiatan ini yakni diskusi untuk menyusun huruf dan menyusun angka. Orang tua menyadari bahwa tidak hanya perkembangan kognitif saja yang bisa dikembangkan. Banyak sekali seperti perkembangan sosial emosional, anak dituntut untuk bisa bekerja sama, dituntut untuk bisa bersabar, dituntut untuk bisa berbagi, dan lain sebagainya. Demikian praktik baik yang telah dilakukan di TK Islam Al-Islah. Semoga ini menjadi bagian dari referensi untuk satuan pendidikan lainnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.